Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Felia Santika, selaku moderator pada sore hari ini. Saya merupakan anggota dari komunitas pemuda kundur cinta Quran yang alhamdulillahnya diamanahkan sebagai bendahara umum komunitas pemuda kundur cinta Quran. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran pemateri kita, Masya Allah, Ustadz Umar Abdul Aziz MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Untuk informasi, Ustadz Umar Abdul Aziz MAG merupakan mahasiswa S3 saat ini di Universitas PTIP Jakarta dan juga seorang santri di pesantren Al-Quran Nur Medina. Baik, kita langsung saja masuki kepada kegiatan tahsin. Silahkan untuk kakak, abang, ayah, bunda semuanya boleh dibuka Quran Surat Al-Infitor ayat 9 dan 10. Baik, langsung saja kepada Ustadz untuk memandu kegiatan tahsin kita, Quran Surat Al-Infitor ayat 9 sampai 10. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bu Bendahara, Ibu Moderator, Ibu Indah. Mbak apa Ibu ini? Mbak ya, kayaknya masih Mbak ya. Mbak Ustadz. Ya, Mbak Indah yang telah memandu acara kita. Tadi sudah dibuka ya. Semoga apa yang kita ilmu sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk kaum muda. Acara kita sekarang ini tahsin ya. Kita sama-sama belajar dibuka surah Al-Infitor. Ya, Al-Infitor itu surah yang ke-82. Berada di juz yang ke-30. Surah sebelumnya surah At-Takwir dan surah sesudahnya surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Infitor ini artinya terbelah. Ada 19 ayat, tergolong surah Makkiyah. Kita akan bersama-sama belajar ayat berapa tadi? 9 10 ya? Iya Ustadz. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Shadaqallahul azim. Ayat ini ayat 9 tadi. Kalla bal tukadzibuna biddin. Artinya, jangan sekali-kali begitu. Allah memperingatkan, jangan sekali-kali begitu. Jadi ini masih ada korelasi dengan ayat sebelumnya ya. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau surah Makkiyah, ini kan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu rata-rata biasanya masih berkenan dengan hari kiamat, terus keimanan kepada Nabi, iman kepada Allah. Hanya 3 itu biasanya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, dan juga iman kepada kitab. Karena masih pada saat itu, pada hari akhir. Karena masyarakat di Mekah pada saat itu, sebelum Nabi hijrah, itu mereka masih sebagian besar mendustakan ataupun enggan mempercayai hari akhir dan enggan mempercayai Nabi Muhammad. Itu Allah memperingatkan di ayat 9 ini, kamu jangan sekali-kali dong, jangan
mendustakan akan hari akhir tersebut. Ayat 10, wa inna, ini dari wa inna alaikum lahafizin. Karena sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat yang senantiasa lahafizin, senantiasa menjaga. Kita ini tidak hidup sendirian, ada alam mulki, ada alam malakut namanya. Alam mulki itu alam yang indra, kita bisa meraba. Yang kita lihat tuh, selain alam indra, ada alam non indra. Nah, Allah ini salah satu ayat ini yang mengatakan wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ada malaikat penjaga. Nah, biasanya saya ingin menekankan di idgham aja ya, wa inna. Nah, idgham ini gampang sebenarnya. Gampang, cuman banyak yang menyepelekan ataupun lewat begitu aja. Nah, idgham itu ditahan. Wa inna wa inna. Jadi harus ditahan. Wa inna. Jadi jangan wa inna alaikum. Biasanya kalau kita baca cepat-cepat itu idghamnya biasanya sering kelewat. Nah, penekanannya yaitu perhatikan hukum kalau hak-hak dari huruf tersebut. Jadi setiap huruf itu punya hak, setiap hukum itu punya hak yang harus kita perhatikan, kita harus tunaikan. Maka salah satunya tadi idgham itu diperhatikan lagi. Mungkin cukup sekian tahsin pada kesempatan kali ini. Bisa dilanjut dengan cara selanjutnya, Mbak Indah. Baik, jazakallah khair Ustadz Ya, yang telah sama-sama. memandu tahsin tadi. Selanjutnya kita akan masuki kepada materi kita dengan judul Al-Quran dan Upaya Pemanusiaan Penuh Perempuan. Insya Allah juga di dalam Zoom kali ini Ustadz mayoritas pada perempuan ya. Sepertinya memang pada menantikan terkait materi kita pada kali ini. Ya, Dan siap. insya Allah nanti, baik Ustadz, insya Allah nanti pemaparan materi kurang lebih selama 20 menit Ustadz. Siap, nanti diingetin ya. Baik Ustadz. Ya, Baik nggak usah Ustadz, langsung sungkan-sungkan. saja. Ya, baik Ustadz. Oh, Langsung udah saja bisa kami mulai ya. persilakan kepada Ustadz untuk judul Al-Quran dan Upaya Pemanusiaan Penuh Perempuan. Siap. Terima kasih banyak Mbak Indah. Juga ini ada abang kita nih, Bang Rosid. Beliau super sibuk ini, masih menyempatkan diri. Mohon izin teman-teman semuanya, saya coba share screen ya. Semoga bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya udah kelihatan belum ya share screen-nya ya? Sudah Ustadz. Sudah, ya baik. Pertama-tama terima kasih banyak kepada komunitas yang sangat baik ini, komunitas yang tentunya bergelut dalam Al-Quran ya. Maka pastikan teman-teman hadir selalu mengikuti perkembangan dalam acara yang digalang oleh komunitas ini. Karena saya yakin apa-apa yang selalu berkenaan dengan Al-Quran, pasti komunitas tersebut mulia, ataupun bisa dikatakan ya nggak ada salahnya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang Al-Quran dan upaya pemanusiaan penuh perempuan. Ada apa ini? Judulnya seakan-akan perempuan ataupun wanita itu tidak manusia ya. Ataupun posisi perempuan seakan-akan jauh dari kata manusia. Kenapa enggak Al-Quran dan upaya pemanusiaan penuh laki-laki?
Nah, kenapa nggak gitu judulnya? Ataupun pemanusiaan penuh laki-laki dan perempuan. Jadi seakan-akan judulnya aja ini udah menyudutkan wanita. Nah, mari kita bahas, mari kita lihat apa dari maksud dari ayat ini. Nah, selanjutnya, apakah wanita itu tidak dimanusiakan? Tentu kita sebagai laki-laki dan wanita itu memiliki kesamaan secara given atau pemberian. Ada juga perbedaan yang itu datangnya dari Tuhan. Jadi ada kesamaan dan ada juga perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut emang sudah datang dari Tuhan. Kita tidak bisa meminta ketika lahir dari orang tua kita, Tuhan saya pengen perempuan, nggak bisa. Ataupun Tuhan saya pengen laki-laki deh, biar dianggap kuat, biar dianggap lebih dominan dalam kehidupan. Itu nggak bisa. Nah, itu adalah given ataupun pemberian dari Tuhan. Apa contohnya? Melahirkan. Nah, melahirkan nggak mungkin dong laki-laki ya. Nah, maka perbedaan tersebut antara laki-laki dan wanita itu sudah pemberian dari Tuhan. Jadi tidak bisa kita menolak takdir yang sudah yang digariskan oleh Tuhan. Apalagi misalkan menyusui, terus haid. Kalau laki-laki misalkan kalau laki-laki ya? Apa ya kalau laki-laki ya? Laki-laki itu biasanya lebih dominan menjadi pemimpin. Nah, itu adalah suatu hal yang sudah diberikan oleh Tuhan dan itu tidak bisa dirubah oleh kita selaku makhluk ciptaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada sisi-sisi dari pemberian Tuhan tersebut yang disalah pandangi oleh makhluk, oleh kita, wanita ataupun penafsiran-penafsiran agama yang menyalahi aturan tersebut. Kita contoh secara ringkas, secara histori, wanita ini nampaknya menjadi sebuah objek yang tidak manusiawi, yang diberlakukan tidak manusiawi. Pada masa Yunani kuno, itu para filosof, itu kan kita belajar apa? Filsafat itu kebanyakan dari pemikir-pemikir Yunani. Seakan-akan mereka itu, wah, pemikirannya bagus ini, pemikirannya maju. Ternyata sedemikian rupanya filosof-filosof itu masih memberlakukan wanita itu sebelah mata. Jadi pandangan-pandangan filosofi itu menganggap wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan wanita itu disekap dan lain sebagainya, tidak boleh berkegiatan, beraktivitas. Nah, itu pada masa Yunani. Pada masa Romawi, kita tahu Romawi itu ada kerajaan yang sangat-sangat maju, peradaban yang sangat bagus. Tapi ternyata dengan kemajuan dan peradaban yang bagus itu, lagi-lagi mereka tidak menghormati menghormati perempuan. Balita ataupun istri itu harus selalu diawasi, setiap gerak-geriknya harus tahu, seorang laki-laki itu harus tahu, tanpa izin laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada Mesir kuno pun juga, pada kerajaan Firaun kita tahu Firaun itu raja yang sangat berkuasa. Namun Firaun ini masih memberlakukan wanita tidak manusiawi. Bahkan dalam kisah itu kan juga Firaun punya 100 selir lebih wanita. Nah, itu salah satu potret sejarah. Negeri India juga masyarakat Yahudi, bahkan masyarakat Yahudi ini memiliki pandangan yang menyudutkan wanita. Dalam pandangan kita, dalam kejadian Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga, itu kalau kita itu memandang dalam ajaran Islam, itu yang salah Adam dan Hawa. Jadi yang sama-sama terlibat dalam proses turunnya dari surga ke dunia itu ya Adam dan Hawa.
bukan gara-gara Adam, bukan gara-gara Hawa. Jadi kedua-duanya memiliki keterlibatan dan memiliki pandangan yang bukan pandangan, memiliki peran dalam turunnya mereka. Nah, dalam masyarakat Yahudi itu enggak, yang dipandang salah itu wanita. Si Hawa menggoda Adam, akhirnya Adam diturunkan ke bumi dari surga. Nah, yang menyebabkan pandangan-pandangan itu terbawa sampai sekarang, sehingga wanita itu dijadikan makhluk kedua karena dibebankan dengan kesalahan yang dibawa oleh Hawa. Nah, ini adalah pandangan yang salah. Nah, itu masyarakat Yahudi, bahkan pendeta-pendeta mereka juga itu enggan untuk menikah karena dianggap najis, wanita itu dianggap najis. Tidak bisa berhak untuk memiliki dekat dengan agama. Nah, pada masyarakat Kristen juga sama. Itu ada di dalam sebuah kitabnya, itu kitab mereka. Itu wanita adalah anak perempuan kebohongan katanya, penjaga neraka dan lain sebagainya. Nah, itu masyarakat Arab. Kita tahu banyak sekali dalam masyarakat Arab jahiliyah itu bayi wanita dikubur, dalam pernikahan itu mereka tidak dapat hak waris, mereka tidak mendapatkan mahar, bahkan mereka itu berhak ditolak, dicerai dan dirujuk berapa kali maupun si laki-laki itu. Bahkan kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu bapak dari suaminya itu bisa mengambil paksa istri dari anaknya yang meninggal tadi. Nah, itu adalah suatu potret tadi dari perjalanan panjang kisah wanita dari zaman dahulu kala itu wanita sudah ditempatkan, diposisikan yang sangat tidak baik. Nah, selanjutnya ketika posisi wanita setelah turunnya Al-Qur'an. Setelah turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an ini merespon segala tindak keburukan, segala tindak penindasan yang terjadi kepada wanita. Yang tadinya dibebaskan menikah berapapun jumlahnya, itu Al-Quran turun dengan ayat-ayat poligami itu. Dibatasi dengan 4, terus yang tadinya tidak boleh mendapat mahar, itu dapat mahar. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Nah, itu Al-Quran berhasil merespon dan merubah tatanan pandangan masyarakat pada saat itu terhadap wanita. Namun, perjalanan waktu, wanita pada abad modern ini, ternyata masih kita jumpai banyak sekali diskriminasi ataupun penindasan yang terjadi kepada wanita. Bahkan data-data di Kemenak ataupun di Kementerian Wanita itu mengatakan bahwasanya penindasan yang terjadi kepada wanita itu setiap tahun makin meningkat. Nah, ini perlu kita lihat kembali bagaimana Al-Quran berusaha memuliakan posisi wanita tadi. Seperti judul kita tadi apa judulnya? Al-Quran dan upaya pemanasan penuh perempuan. Nah, kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu respon dari Al-Quran terhadap upaya pemanasan penuh. Secara singkat, pertama status kemanusiaan. Tadi kita sudah berbicara di dalam sejarah bahwasanya wanita itu tidak dianggap manusia. Jadi ada pandangan yang mengatakan wanita itu kalau udah ngapain sekolah tinggi-tinggi dalam modern ini ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nanti dia akan kembali kepada kasur, dapur, apalagi satu ya, kasur, dapur, sumur. Yang nggak usah wanita nggak usah sekolah-sekolah dah, nggak usah nggak usah berpendidikan tinggi. Nah, itu adalah pandangan yang salah sebenarnya. Karena bagaimana kita melahirkan generasi yang baik, melahirkan generasi yang unggul kalau tidak dibarengi dengan ibu yang tidak unggul. Nah, Al-Quran mencoba mengangkat status kemanusiaan ini di dalam surah An-Nisa, ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Biasanya penafsiran-penafsiran ulama min nafsin wahidah ini terjadi polemik. Ini dalam Islam ya, kita bahas dalam Islam, penafsir-penafsir kayak Tobari pada zaman salaf itu banyak sekali penafsiran-penafsiran yang pada zaman sekarang kurang tepat ataupun pada zaman saat itu bisa dikatakan tepat, tapi sebenarnya itu juga salah.
karena masih memojokkan posisi wanita. Min nafsi wahidah ini biasanya ditafsirkan dengan dari Adam. Wa khalaqakum min nafsi wahidah, diciptakan dari jiwa yang satu yaitu Adam. Nah, ini adalah penafsiran yang kurang tepat, sehingga seakan-akan laki-laki itu lebih mulia daripada wanita karena wanita tercipta dari Adam. Di dalam surah Al-Hujurat juga ayat surah yang ke-49 ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di ujung ayat ini Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, bukan inna akramakum indallahi rijalukum, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, baik itu wanita ataupun laki-laki. Maka Al-Quran berusaha mengangkat status kemanusiaan wanita. Selanjutnya, hak kelahiran bayi wanita. Tadi sudah dikatakan dalam sejarahnya bayi wanita itu ada yang dikubur. Penguburan terhadap bayi wanita itu emang benar adanya. Karena mereka itu dibenturkan dengan dua kemungkinan. Satu, mereka mengubur bayi wanita tersebut karena takut miskin ataupun takut dihina oleh tetangganya. Karena wanita pada zaman tersebut itu nggak bisa perang, hanya di dapur, hanya memiliki kemuliaan di situ. Nggak, karena pada zaman dahulu itu kemuliaan seseorang itu mereka yang bisa berperang, mereka memiliki kekuatan. Nah, maka Al-Quran datang untuk merespon hal tersebut. Dalam surah An-Nahl ayat 16 ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzim. Dan apabila busyira ahaduhum, diberi kabar gembira, padahal Al-Quran memberikan redaksi busyira. Nah, busyira ini kabar besar, ini kabar gembira. Bil untha, kelahiran wanita, dhalla wajhu muswadda, wajah mereka itu jadi merah, jadi kesal, wa huwa kadzim, dan mereka merasa kesal. Kenapa sih yang lahir bayi wanita? Nah, dari ini Al-Quran merespon di dalam surah Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlak. Sekali-kali kalian jangan membunuh anak-anak kalian min imlak, karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ketahuilah bahwasanya kami yang akan memberikan rezeki kepadanya dan kepada kamu. Ini adalah respon Al-Quran terhadap kelahiran bayi wanita. Selanjutnya, hak mendapatkan mahar dan nafkah. Pada zaman dahulu itu wanita nggak berhak mendapatkan mahar. Jadi laki-laki kalau pengen nikahin wanita, ya udah datang aja ke bapaknya, Pak, saya pengen nikahin anak sampean. Oke, senang cet. Wanita nggak dapat mahar, nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang kan kita sebagai bentuk keseriusan kita, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada wanita, Al-Quran menjamin wanita itu mendapat mahar. Wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Ini, dan berilah kepada perempuan-perempuan yang kalian ingin nikahi itu sedekah kalian, nihlah, berupa bentuk mahar. Juga dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan berilah hak-hak baginya berupa rizki, kiswah, pakaian dengan cara yang baik. Ini respon Al-Quran terhadap mahar dan pemberian nafkah kepada wanita. Selanjutnya, hak tolak dan kebolehan mentolak suami. Jadi pada zaman dahulu wanita itu nggak berhak, mau ditolak berapapun boleh, berapa kali pun, dan dirujuk berapa kali pun oleh suami boleh. Al-Quran turun dan diberi batasan 2 kali, dan 3 kalinya tidak boleh rujuk kembali. Atau tolak marratan, tolak itu 2 kali. Nah, itu respon Al-Quran. Singkat saja ya. Selanjutnya, perlindungan, larangan pemukulan. Nah, ini yang sering terjadi. Ini perlu saya agak dalami ya. Ini sering terjadi tentang pemukulan terhadap wanita. Meskipun tidak bisa dipungkiri, ada juga kasus wanita memukul laki-laki. Tapi itu sangat jarang. Nah, ini biasanya dari ayat ini, khususnya orang-orang yang baru hijrah
baru belajar surah An-Nisa ayat 34, pulang-pulang ke rumah, suami istrinya berbuat salah langsung dipukul. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna. Hai orang-orang laki-laki, kalau kamu takut, ada rasa takut, takut terhadap perbuatan yang dibuat nusyuz oleh perempuan, oleh istri-istri kalian, apa yang hendak dilakukan? Agama memerintahkan pertama, fa'izuhunna, berilah mereka nasihat. Fa'izuhunna, nasihat. Ya, kalau kita lihat istri kita membangkang, nasihatin. Kalau nggak bisa, wahjuruhunna, pisah ranjang. Itu biasanya kalau wanita udah pisah ranjang itu udah nggak betah itu biasanya. Tapi kalau masih membangkang, wadribuhunna, pukullah. Nah, ini yang biasanya disalah tafsirkan. Meskipun di situ ada kata-kata wadribuhunna, para ulama itu menafsirkan dengan pukullah dia dengan kain, handuk kecil itu, kayak kain itu. Nah, dipukul. Itu boleh mukul itu dengan tanpa ada rasa sakit dan bekas luka. Jadi nggak boleh kita pukul pakai istri kita dengan alat-alat kayak sapu atau apa, nggak boleh. Nah, tapi biasanya terjadi salah pemahaman di sini. Makanya kita harus jangan sampai salah kaprah di pemahaman ini. Meskipun ada penafsiran Imam Tobari, ya, kita kenal Imam Tobari, imam tafsir yang sangat besar. Beliau membolehkan memukul dengan bahkan diikat istrinya. Nah, itu kita tidak usah ambil. Meskipun Imam Tobari adalah imam yang tafsir yang sangat besar, tapi kalau penafsirannya kurang tepat, nah itu jangan kita ambil. Poligami juga ini sangat rame ya biasanya. Nah, kalau saya ingin mengutip perkataan Prof. Quraish Shihab, itu poligami itu memang ajaran Islam, tapi beliau mengumpamakan dengan pintu darurat. Sebuah pintu darurat yang jangan sekali-kali dibuka, kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan mampu dan yakin. Kalau nggak mampu, sudah satu aja dah. Satu aja belum beres gitu kan. Nah, maka poligami, agama itu, ini ajaran agama, tapi perlu diperhatikan laki dan wanita sama aja. Poligami itu pintu darurat. Jadi jangan sekali-kali dibuka, jangan sekali-kali dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Nah, ini terakhir rangkuman dari respon Al-Quran tadi. Turunnya Al-Quran, wanita itu diragukan status kemanusiaannya. Setelah datangnya Al-Quran, wanita itu dipastikan status kemanusiaannya. Wanita dikucilkan saat kelahiran, bahkan dikubur. Itu penguburan itu setelah turunnya Al-Quran dilarang keras. Wanita tidak berhak mendapatkan mahar. Nah, wanita berhak mendapatkan mahar. Wanita dicerai dan dirujuk tanpa batas, maka wanita itu dicerai itu diberi batas, dan Al-Quran, ajaran agama memberikan kesempatan kepada wanita untuk meminta cerai. Wanita dijadikan korban pemukulan, nah, dilarang main pukul, nah, dan bahkan mendapatkan hak perlindungan. Wanita dipoligami tanpa batas, laki-laki diberikan batas minimal 4 dan didorong untuk monogami. Monogami adalah pernikahan tunggal aja, satu aja. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun apa yang pengen di sharing dan lain sebagainya, kami persilahkan. Saya izin stop share ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah sekali ya tadi cukup lengkap penjelasan yang sudah Ustaz berikan. Bagaimana kemudian Islam itu memberikan kemuliaan kepada perempuan yang terutama pada zaman jahiliyah hingga ketika Islam itu datang memberikan suatu hak-hak kepada perempuan. Kami berikan kesempatan kepada kakak, abang, ayah, bunda semuanya yang ingin bertanya, boleh raise hand, ataupun di kolom chat juga bisa diberikan pertanyaannya. Namun sembari itu, kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh kepada kakak, abang, ayah, bunda semuanya dibuka terlebih dahulu kameranya. Insya Allah akan dibantu oleh Kak Aisyah. Siap Kak Aisyah? Insya Allah siap. Baik.
Masih ditunggu ya kakak, abang, ayah, bunda semuanya. Silahkan untuk dibuka kameranya. Baik, mohon bantuan kepada Kak Aisyah untuk sesi dokumentasi kali ini. Sudah siap ya Kak? Oke, baik. Oke, semuanya siap. Silakan ambil posisi terbaiknya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sepertinya ada slide selanjutnya ya. Boleh kita sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kakak, abang, ayah, bunda semuanya. Terima kasih juga Kak Isya yang telah membantu sesi dokumentasi. Silakan kakak, abang, ayah, bunda semuanya yang ada pertanyaan yang ingin diberikan, kami persilahkan. Kak Indah, saya boleh bertanya? Baik, dipersilahkan kepada Kanda Rashid. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Bang Umer, calon doktor, sekaligus hormat kami untuk Gus Umar Abdul Aziz MAG. Semoga diberikan kesehatan istri dan juga anaknya. Sebelumnya saya mohon izin langsung ini sama Bang Umernya, diizinkan nggak untuk bertanya sedikit ini? Ya, ya, Bu. Oke. Jangan-jangan pertanyaan udah tahu ini. Enggak, ini untuk saling sharing saja. Jadi begini, Ya, sepertinya tadi saat membahas surah An-Nisa ayat ketiga itu di sampingnya lagi ada istri dan anaknya ya. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat darurat, gitu ya, mengutip Al-Quraisyhan. Sebagaimana yang kita ketahui ya, ini banyak adik-adik dan kakak-kakak yang perempuan yang hadir, tentunya pembahasan Ustadz Umer ini sangat menarik. Biasanya kita hanya sekedar membahas bagaimana kedudukan perempuan, hati perempuan, perasaan perempuan. Perempuan itu makhluk seribu makna, satu kata beribu makna. Tapi mungkin hari ini lebih dalam lagi. Kita berasa sekarang sedang sidang disertasi lah ya, ujian terbuka. Oke, sedikit sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahar itu kan sebagai bentuk penghormatan, bentuk memuliakannya laki-laki terhadap wanita yang ia cintai untuk ia halalkan. Tapi di dalam Al-Quran tadi kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 4, wa tunisa soduqatihinna nihlah. Redaksi memberikan mahar itu Al-Quran tidak menggunakan kata mahar, tapi Al-Quran menggunakan kata sedekah. Nah, mungkin Ustadz Umar mungkin bisa menjelaskan ke kita dan teman-teman semua termasuk saya, kira-kira apa alasannya Al-Quran itu menggunakan redaksi dalam memberikan mahar itu menggunakan kalimat sedekah. Mungkin bisa kalimat lain kan, infak ataupun sesuatu yang lain yang sekiranya lebih pas. Tapi kalau menurut saya sendiri wakaf juga misalnya diganti dengan kalimat wakaf kurang tepat juga, karena suatu saat mahar itu kan yang bermanfaat ketika nanti ada terdesak bisa dijual atau digunakan untuk kebutuhan tersebut, tentunya dengan persetujuan yang telah menerima gitu kan, yaitu istri. Nah, kenapa Al-Quran ini menggunakan redaksinya sedekah bukan infak ataupun yang lain? Terima kasih. ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Kanda Rosid. Dipanggil Kanda ini ya. Abang apa Kanda ini? Baik, dalam ini ya, emang dalam Al-Quran itu pemilihan redaksi yang dipilih itu tidak ada yang salah. Maksudnya redaksi yang Al-Quran pilih itu mesti redaksi yang
sangat tepat untuk segala situasi dan kondisi. Dalam surah An-Nisa tadi, Al-Quran menggunakan wa'atun nisa'a shaduqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar kepada wanita yang akan kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Mengapa Al-Quran menggunakan shaduqat, tidak menggunakan tadi, tidak langsung ke mahar? Nah, jadi ini memberikan pintu ataupun memberikan kesempatan untuk ini mahar ini bukan suatu yang berat, jadi bukan suatu keharusan, bukan suatu keharusan, bukanlah suatu yang berat kalau dikatakan langsung mahar. Tapi kalau orang-orang dikatakan sedekah dengan kalimat sedekah, itu biasanya akan, oh iya, ini sebagai bentuk pemuliaan saya loh kepada wanita. Jadi bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau menggunakan mahar, biasanya itu langsung orang-orang pada saat itu, apalagi pada Al-Quran turun kan pada saat menolak ataupun menabrak keadaan yang ada pada saat itu, menolak mahar. Nah, maka Al-Quran secara lembut hadir. Berikan sedekah loh, sebagai sedekah itu loh. Maksudnya sebagai pemulihan kamu loh juga, bukan hanya sebagai sekedar mahar. Meskipun ini diartikan sebagai mahar. Itu memberikan kelembutan sehingga orang yang mendengar itu bisa mudah diajak ataupun bisa mudah untuk menerima akan syariat keharusan memberi mahar. Mungkin jawaban yang saya berikan itu, Anda Rosid. Mungkin ada tambahan dari Kanda Rosid. Mic-nya itu. Cukup, Ustaz. Oh ya. Siap. Mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya lagi ataupun menambah, boleh mengkritik juga boleh. Dipersilahkan. Baik, bagaimana kakak, abang, ayah, bunda, dan teman-teman semua? Apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada, Ustadz. Sudah Baik, cukup siap. jelas sepertinya untuk kakak, abang, dan teman-teman semuanya. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz atas materi yang telah diberikan tentang Al-Quran dan pemanusiaan penuh perempuan. Insya Allah dilanjutkan dengan Riyadhah Quran Surat Al-Waqiah dan juga nanti langsung ditutup dengan doa ya Ustadz. Kami meminta juga, kami memberikan kesempatan untuk kakak, abang, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya yang ingin memberikan doanya, ingin menuliskan doanya, ataupun ingin menuliskan hajatnya, dipersilahkan. Insya Allah nanti doa tersebut akan dibaca bersama-sama. Akan dibacakan oleh Ustadz. Mungkin sembari yang lainnya menuliskan doanya, Ustadz boleh langsung saja dipimpin untuk Riyadhah Quran Surat Al-Waqiah. Baik, sebelumnya saya dibuka dulu ya. Mungkin kalau yang udah hafal ya nggak apa-apa. Surah Al-Waqiah itu surah yang surah setelah Ar-Rahman, 56. Surah sebelumnya surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, ayat surah ke-56. Surah setelahnya adalah surah Al-Hadid. Surah Al-Waqiah bermakna kejadian yang besar atau diartikan sebagai kiamat. Dia tergolong surah Makkiyah, terdapat 96 ayat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara'a surat al-Waqiah, lam tusibhu faqatu abadan." Siapa saja orang yang membaca surah Al-Waqiah, dia rutin membaca surah Al-Waqiah, lam tusibhu faqatu abadan. Dia tidak akan terkena kemiskinan, kesukaran sama sekali.
Jadi adalah janji Nabi Muhammad kepada kita bagi siapa saja yang mendawamkan surah Al-Waqiah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza runjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل
الآخرين أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Langsung doa ya? Baik Ustadz, dipersilakan untuk doa Ustadz. Ada 2 orang yang memberikan doanya di kolom komentar. Oh ya, siap. Mari kita bersama-sama sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan, dan segala hajat orang tua kita, keluarga kita, diberikan kemudahan, kelancaran, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita khususkan doa kita untuk almarhumah Rohana binti Endong. Semoga Allah rahmati beliau, Allah lapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya dari taman-taman surga, dihapuskan segala khilaf dan salahnya, dan diterima segala amal ibadah baiknya. Dan juga untuk Akma Febriani yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, berikan hikmah yang mendalam, dan juga digugurkan dari segala dosa-dosanya, dan juga tentunya keluarga sahabatnya diberikan kesabaran dan juga keikhlasan. Dan tentunya kesembuhan tersebut nantinya dapat digunakan, dapat beribadah dan beraktivitas sebagaimana sedia kala.
على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذرياته ولمن دخل في بيته الكرام ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن استمعنا هنا بسببه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ختم القرآن خشية وخشوعا. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طرا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وسلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula kegiatan barbecue kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memberikan materi kepada kami semua. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada kakak, abang, ayah, bunda, dan teman-teman semua yang sudah membersamai pada kegiatan kita sore hari ini. Insya Allah kegiatan ini merupakan kegiatan mingguan kita. Dan insya Allah di minggu depan akan ada barbecue kembali dengan materi yang berbeda. Kakak, abang, ayah, bunda semuanya boleh bergabung kembali di Jumat pekan depan dan Jumat-Jumat selanjutnya. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz. Terima kasih. Sama-sama.
Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima pamit kasih ya. Ustaz Umair. Siap Ya, sama-sama. Ustaz, terima kasih. Mohon maaf ini. Makasih Ustadz. Baik, sudah boleh keluar untuk kakak, abang, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya.